itu kayaknya orang yang tepat untuk dijadikan satu-satunya karena bisa jalan bareng sama-sama dalam waktu yang lama. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Ketemu sama dia yang bakal jadi satu-satunya. Kayaknya ini banyak banget yang DM gimana caranya nemuin dia yang satu-satunya. Itu kayaknya journey-nya orang beda-beda ya. Jadi gak bisa kayak ada teori sendiri gitu. Tapi gue bakal cerita tentang gimana pengalaman gue akhirnya mengenali gitu ya, bahwa gue memilih orang dan orang memilih gue untuk jadi satu-satunya. Hal yang basic menurut gue kayaknya lebih dari sekedar perasaan gitu ya. Pertanyaan tentang gimana caranya mengetahui apakah seseorang itu adalah the one kita. Yang walaupun sampai detik ini juga gue kalau ditanya mungkin masih agak bingung. Karena itu kan mirip-mirip dengan konsep jodoh ya. Dan konsep jodoh itu rasanya sangat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Termasuk budaya, agama, dan juga pengalaman pribadi. Tapi kita bisa cari beberapa indikator kali ya yang mungkin bisa jadi petunjuk. Nah ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan gue tentang bagaimana caranya menemukan the one. Dan ditemukan mungkin oleh the one. Yang pertama ada kriteria umum koneksi yang mendalam. Gue ngerasa ada perasaan saling mengerti dan memahami yang kuat ketika kita menjalani hubungan dengan orang itu gitu. Karena gak bisa semua orang tuh paham sama kita dan gak bisa juga kita memahami perasaan semua orang. Tapi ada beberapa orang yang rasanya bisa punya koneksi itu dengan kita, tapi mungkin ya perlu dijajaki ya, perlu waktu gitu. Dan tidak selalu. Nah, walaupun kita ngerasa dia ada di titik tertentu bisa memahami kita, di beberapa hal mungkin dia gak bisa memahami kita, begitu juga dengan kita. Tapi perasaan itu terasa mengalir kayak alami gitu. Dan kita juga nyaman berbagi apapun dengan dia. Gue juga ngerasa kenapa akhirnya gue memilih seseorang dan gue dipilih seseorang itu karena nilai dan tujuan hidup yang sejalan. Kita tuh punya nilai-nilai dasar yang sama dan tujuan hidup yang saling mendukung gitu. Hal ini bisa bikin hubungan kita itu lebih harmonis dan berkelanjutan. Hal yang gak kalah penting menurut gue juga ketika kita ketemu sama orang ini adalah sikap saling menghormati dan mendukung. Kalau misalnya kita bisa saling menghormati keputusan dan pilihan hidup satu sama lain, ada rasa saling mendukung dan mendorong menjadi versi terbaik dari diri sendiri, itu kayaknya orang yang tepat untuk dijadikan satu-satunya karena bisa jalan bareng sama-sama dalam waktu yang lama. Nah ini yang mungkin sangat subjektif ya, yaitu rasa nyaman dan aman. Jadi kayak sama dia tuh kita bisa ngerasa nyaman jadi diri sendiri, gak perlu berpura-pura. Kita juga bisa ngerasa aman dan terlindungi gitu. Dan yang berikutnya adalah tentang pertumbuhan bersama gitu, tumbuh bersama. Hubungan kita tuh bisa didorong kalau kita terus berkembang dan jadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa saling belajar dan menginspirasi. Juga mendorong kita untuk bukan lebih baik dari orang ya, tapi lebih baik dari kita yang kemarin. Ada lagi yang gue rasa mungkin bisa jadi notes itu tentang bisa nerima kekurangan satu sama lain tanpa saling menutupi. Terus punya visi yang sama untuk masa depan. Kita punya gambaran yang sama tentang gimana kita pengen membangun hubungan di masa depan. Yang gak kalah penting juga adalah tentang gimana ketika kita sama dia, kita menjalani hari-hari yang bahagia dan bersyukur. Mungkin kalau bahagia terlalu subjektif ya, tapi kalau menurut gue bersyukur tuh ke dalam. Jadi kalau misalnya kita bisa bersyukur atas kehadiran dia dalam hidup kita, dan itu kayaknya otomatis bisa memunculkan kebahagiaan. Nah ini juga salah satu faktor yang menurut gue harus dipertimbangkan, yaitu lingkungan sekitar yang mendukung. Keluarga dan teman-teman yang mendukung hubungan kita itu penting untuk membuat hubungan kita jadi langgeng. Perlu diingat the one itu jodoh ya. Menurut gue itu bukan sekedar perasaan sih. Meskipun emang ada meliputi ya perasaan kayak sayang, cinta dan lain-lain itu. Tapi jodoh juga melibatkan aspek-aspek lain kayak nilai-nilai dan tujuan hidup. Butuh waktu buat tahu
apakah orang itu emang satu-satunya atau enggak. Juga mungkin harus punya pengalaman bersama ngejalanin bareng-bareng gitu, walaupun mungkin gak sepenuhnya. Karena tantangan di luar sana dan hal-hal yang sifatnya eksternal juga pasti beda-beda. Jangan buru-buru ngambil keputusan, karena gak ada garansi, gak ada jaminan bahwa orang kita anggap the one itu akan selalu sama kita sama-sama selamanya. Hubungan butuh banget banyak usaha dan komitmen dari kedua belah pihak. Intinya kalau teman-teman pengen ketemu sama the one dan memilih dia satu-satunya atau dipilih sama dia, mungkin bisa gimana ya, mulai dari memperbaiki hidup teman-teman dulu dan bikin teman-teman jadi versi terbaik dari diri teman-teman. Ini kayaknya tips dikit yang kayaknya harus diasah, yaitu percaya sama insting. Kadang-kadang insting tuh bisa ngasih petunjuk yang akurat. Terus jangan terlalu fokus sama the one. Terlalu fokus nyari justru bisa bikin kita melewatkan orang-orang baik di sekitar kita. Juga nikmatin prosesnya. Proses nyari itu ya bagian dari perjalanan hidup. Nikmatin momennya. Ingat kalau seseorang itu udah dipilih sama kita, ya itu udah anugerah. Jadi kalau udah nemuin, ya syukuri dan rawat hubungan itu. Sampai ketemu di podcast Logika Rasa berikutnya.